Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada Realme 6 Pro. Handphone Realme 6 Pro dengan kerusakan yaitu lampu LCD nya mati. Jadi tampilannya ini gelap tapi tetap masih ada gambarnya. Jadi bukan ngeblank, cuman backlight atau lampu LCD nya mati. Coba kita nyalakan, dan ini sudah saya bongkar. Untuk saya cek kondisi mesin, ternyata masih belum pernah disentuh, mesinnya belum pernah diservis. Kita nyalakan, di sini tombol on off-nya, konektornya di sini. Ya, ada tulisan Realme di sini ya. Kalau nggak tahu di video tampak atau enggak ya, ini ya kelihatan Realme. Ya, udah hilang. Jadi handphonenya ini bisa booting alias handphonenya nyala, cuman lampu LCD nya mati alias backlight nya mati. Oke, kita langsung cek. Pertama kita cek tegangan dulu di bagian jalur backlight atau jalur lampu LCD. Ya, kalau di skema ini ada di kaki nomor 1 yang bertegangan sekitar 18-20 volt di pojok sini ya, yang saya tunjukkan. Kita akan cek dengan multitester atau avometer. Kita arahkan ke DC volt 12. Normalnya jika handphone ini kita beri arus dari baterai, di bagian kaki nomor 1 yaitu tegangan backlight ini harus ada tegangan sesuai dengan baterai ini. Kita cek ya, di kaki nomor 1 hitam kita konekkan dengan ground. Ini kaki nomor 1. Ya, dan di sini hanya 3 volt. Ya, 3 lebih sedikit, tidak sampai 4 volt. Oke, kita cek terlebih dahulu baterainya berapa volt. Tegangan baterai 4 volt, cuman di sini 3 volt, harusnya sama-sama 4 volt. Kita cek juga konektor VBAT-nya apakah terjadi short atau konslet. Ya, ini fullnya segini karena avometer saya baterainya habis. Di positif tidak ada pergerakan, di negatif dia full koneknya, jadi tidak ada short pada mesinnya. Oke, lanjut kita cek lagi tegangan. Kita coba lagi tegangan di kaki nomor 1 alias kaki jalur backlight LCD atau jalur LED LCD, lampu LCD. Ya, 3 lebih sedikit, tidak sampai 4 volt. Oke, biasanya kerusakan seperti ini kita pastikan terlebih dahulu ini LCD-nya yang bermasalah atau mesinnya yang bermasalah, itu dengan cara kita ganti dengan LCD lain dulu. Tapi keterangan dari customer katanya sudah dicoba LCD lain dan sama saja, berarti kita asumsikan LCD tidak masalah. Langsung kita cek bagian mesinnya, yaitu kita bongkar bagian kaleng ini. Nanti kita akan bongkar untuk kita cek komponen backlight dan juga jalur backlightnya. Kita akan lakukan pembongkarannya terlebih dahulu, dan nanti kita akan cek bersama-sama untuk tegangan dan jalur, apakah ada jalur yang terputus. Oke, baik, setelah kita lepas mesinnya dan kita buka kaleng penutup dari bagian IC atau komponen backlight, ternyata di sini ada bagian yang kosong ya di sekitar coil, dan ini juga berhubungan dengan jalur backlightnya. Ini tadi sudah saya lepas juga busa-busa di konektor-konektornya
supaya lebih aman. Kamera juga saya lepas, dan ini saya lepas sebagian kaleng penutupnya supaya tidak semuanya, tidak keseluruhannya yang kita lepas, karena yang mau kita cek hanya bagian ini. Kita perbesar saja biar lebih jelas. Ya, ini ya, tampak dari sini. Ini ada bagian yang kosong sini, komponen ini, maaf, ini kosong ya. Dan ini berhubungan langsung dengan kaki nomor 1 atau tegangan backlight. Langsung saja kita ukur hambatannya apakah masih ada. Di area ini ya, untuk kapasitor ya tidak ada short. Ini negatifnya sini, dan ini adalah kemungkinan resistor atau fuse ya, karena ini bypass langsung. Kemudian di sini ada dioda. Kita cek diodanya. Ya, masih berfungsi. Jika dibalik dia tidak mau, berarti diodanya masih aman. Ini kapasitor yang besar, dan juga ada kapasitor kecil ini yang terkena imbas dari hangusnya komponen ini. Langsung saja kita akan cabut komponen yang hangus. Kita pergunakan solder saja. Ini apa seperti ini, kemungkinan solder seperti ini, apakah berbeda ya, seperti ini. Jadi kita akan ganti dengan komponen lain, atau kita bisa saja. Sudah lepas komponennya, kita boleh lihat karton, kita cek jalurnya. Ya, ternyata jalurnya terlepas karena mungkin hangusnya. Kita cek dari dioda sampai ke kaki konektor ini. Ini jalurnya terkelupas, jadi sudah tidak bisa kita pasang komponen lagi. Kita cek saja dari dioda sampai ke kaki nomor 1 dari konektor. Dan setelah kita ukur, ternyata masih ada sisa dari kaki fuse-nya yang masih tersisa, yang terhubung ke kaki konektor nomor 1. Dan langsung nanti kita akan jumper ke kaki kapasitor tegangan backlight 18-20, supaya nanti tegangannya bisa tersalurkan ke konektor kaki nomor 1 dan ke LCD-nya. Langsung kita jumper terlebih dahulu, dan nanti kita akan cek apakah sudah bisa menyala lampu LCD-nya hanya dengan di jumper. Ya, di titik kapasitor, dan ini hasilnya dari kapasitor langsung ke titik kaki fuse yang kita cabut tadi. Walaupun masih tersisa sedikit dari pinnya, namun bisa untuk kita gunakan untuk di jumper dan terhubung langsung ke kaki konektor nomor 1. Oke, langsung kita coba untuk kita nyalakan. Setelah kita melakukan pencabutan terhadap fuse-nya yang kosong tadi, apakah itu penyebab dari tegangan backlight-nya tidak keluar. Namun sebelumnya kita harus cek terlebih dahulu apakah sudah benar-benar terhubung. Ya, sudah terhubung ya.
dari kapasitor ke konektor kaki nomor 1 LCD. Kita akan pasang. Ya, kita nyalakan dan masih tetap gelap ya. Keluar logo Realme tapi tetap tidak ada backlight atau lampu LCD. Berarti masih ada komponen lain yang harus kita cek. Kita lepas terlebih dahulu mesinnya. Dan untuk bagian backlight ini yang paling penting adalah dari coil atau induktor, atau ini adalah booster tegangan yang dari 4 volt ke 18 volt, itu step up-nya melalui coil atau induktor. Kita akan coba cek coilnya terlebih dahulu karena tadi belum kita cek coilnya secara terlepas. Artinya kita hanya mengecek dioda, kapasitor, dan jalur. Namun untuk coil tadi belum kita cek dan kita harus lepas untuk pengecekannya. Ini coilnya, kita akan lepas terlebih dahulu untuk kita cek jalurnya dan juga coilnya itu sendiri. Oke, sudah terlepas. Langsung saja kita cek jalurnya pada PCB atau pada mesinnya terlebih dahulu. Apakah short dua kaki dari pin induktornya atau coilnya, atau kumparan, bisa disebut lilitan juga bisa, dengan kode L biasanya kalau di skematik. Oke, tidak ada short dengan ground. Dan coilnya sendiri harus kita cek, ini harus terhubung full harusnya. Dan ini sepertinya putus ya, tidak terhubung sama sekali, tidak ada pergerakan pada jarum. Ya, coilnya ini putus, resmi putus, ini fix putus coilnya. Jadi ini coilnya mati atau induktornya ini mati. Ini adalah fungsinya untuk booster tegangan atau penaik tegangan step up dari 4 volt ke 18 sampai 20 volt. Ya, ini resmi putus, jadi bisa disimpulkan kenapa tegangannya tidak keluar dan hanya keluar tegangan sekitar 4 volt, karena ini boosternya tidak berfungsi atau step up-nya tidak berfungsi. Jadi kita akan ganti, kita copot dari PCB lain ya. Tentunya juga coilnya yang berhubungan dengan backlight juga. Ya, ini adalah backlight dari Redmi Note 8 Pro yang mesinnya sudah mati. Kita akan cabut coil atau induktornya. Oke, kita cek terlebih dahulu coil atau induktor yang kita lepas dari PCB Redmi 8 Pro apakah baik-baik saja, dan langsung kita pasang. Setelah nanti kita cek, ya terhubung ya, berarti coilnya ini sehat. Semoga nanti kita pasang dan langsung bisa menyala. Oke, langsung saja kita pasang pada bekas titik coil tadi ya, yang sudah kita lepas.
Dan sudah terpasang, kita dinginkan terlebih dahulu mesinnya, kemudian kita akan coba lagi ke handphonenya apakah nanti bisa langsung nyala. Langsung nyala berarti benar, karena koil putus jadi tegangan tidak bisa naik ke 18 sampai 20 volt. Oke, setelah kita dinginkan sejenak dan sekarang waktunya kita coba pada handphonenya, kita pasang. Ini adalah koil yang lama yang tadi kita cek putus atau tidak nyambung sama sekali. Kalau koil itu atau induktor harusnya kalau dicek dengan avometer pada kali 1, selektornya di posisi kali 1 harusnya terhubung full. Bukannya itu konslet, cuman memang begitu. Koil harus terhubung full. Kita cek tegangan pipet apakah terjadi short setelah kita ganti koilnya tadi atau induktornya. Tidak ada short, aman mesinnya. Langsung kita coba kita pasang pada handphonenya. Coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya betul, langsung menyala. Alhamdulillah sudah ketemu penyakitnya. Jadi tadi di bagian fuse-nya kosong, mungkin menyebabkan koilnya putus atau karena koilnya kelebihan beban terus putus dan menyebabkan fuse-nya kosong. Antara itu ya, bisa dibolak-balik. Yang penting sekarang sudah ketemu penyakitnya, yaitu kita ganti induktor atau koilnya, dan sekarang handphonenya sudah bisa menyala backlight-nya, tidak gelap lagi. Dan LCD-nya alhamdulillah juga normal-normal saja, walaupun terkunci. Kita bisa cek dengan kita tekan dial up tombolnya ya. Dan tinggal kita pasang kamera dan kita tutup, kita rapikan ulang lagi. Kita cek ya, kita buktikan tegangan pada kaki nomor 1, kita cek pada kapasitornya saja. Ini kita selektornya kita arahkan pada pada 30 volt ya. Ya, ini sudah mati, dan pada waktu posisi LCD menyala harusnya tegangan backlight itu antara 18 sampai 20 volt. Nah, ini benar ini. Ya, 20 volt kurang sedikit. Jadi sudah menyala normal dan alhamdulillah. Semoga awet dengan kita ganti koil cabutan dari handphone lain. Apakah bisa diganti dengan induktor atau koil yang lain yang bukan backlight? Saya rasa saya belum pernah mengganti dengan koil selain dari koil atau induktor dari backlight ya. Saya selalu mengganti dengan induktor dari backlight. Oke, langsung kita lepas terlebih dahulu untuk kita rapikan dan kita rakit ulang handphonenya terlebih dahulu. Dan untuk bagian yang kalengnya tadi kita buka supaya menghindari konsleting karena tersentuh oleh logam-logam lain atau penutup dari mesinnya, kita tutup dengan isolatif supaya tidak short, karena di situ ada tegangan tinggi. Jadi harus kita amankan, kita tutup dengan isolatif seperti ini. Ya, kita amankan supaya tidak terjadi short, karena kalau short di bagian itu tegangannya sangat tinggi, bisa berakibat fatal ya pada LCD ataupun pada mesinnya. Bisa jadi juga pada baterainya juga bisa. Oke, tinggal kita tutup bagian mesinnya, middle frame-nya atau istilahnya frame tengahnya. Jangan lupa untuk fleksibel fingerprint juga kita pasang.
supaya fingerprint berfungsi dengan normal. Dan nanti tinggal kita baut, kita tutup backdoornya atau penutup belakangnya dengan lem. Ya, sudah kita rakit, tinggal kita baut dan juga kita tutup backdoor bagian belakangnya. Ini adalah backdoornya, kira-kira seperti ini, tapi harus kita lem terlebih dahulu. Yang penting ini kita coba terlebih dahulu. Handphonenya sudah bisa menyala, nanti tinggal kita standby apakah kumat-kumat lagi atau tidak. Semoga saja tidak, baru kita tutup. Ya, normal. Kita cek LCD layar sentuh juga normal semua. Baik teman-teman, sudah selesai kasus kali ini. Backlight mati, ternyata koil atau induktornya putus dan kita ganti cabutan dari handphone lain. Alhamdulillah bisa menyala, walaupun ada gosong-gosong pada PCB-nya, tapi alhamdulillah aman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.